Di suatu kota yang ada di Papua, langit sudah gelap. Jam menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia bagian timur. Patio beserta anaknya, Aldari, sedang bergurau ria sambil menyantap makan malam mereka. Tiba-tiba, handphone Pak Dio berbunyi. Nak, Papa mendapat kabar dari bos besar. Berita apa itu, Papa? Papa diperintahkan untuk pindah lokasi kerja menuju Jakarta sana. Loh, Papa, jadi Beta harus pergi ke Jakarta juga kah? Lalu bagaimana teman Beta nanti? Iya, Dari. Kita harus berangkat besok pagi-pagi. Nanti di sana, kamu bisa berteman dengan teman baru. Baik, Papa. Wah, Papa, rumah yang dipinjamkan bos besar bagus juga ya. Iya, benar sekali. Rumahnya sangat luas dan bagus. Tapi Papa, karena kita so pindah sini, Beta punya sekolah harus bagaimana ya? Kamu tenang saja anakku. Papa sudah mengatur semuanya. Kamu besok akan masuk ke sekolah bernama SMA Tunas Bahagia. Wah, Beta harus siap-siap nih. Selamat pagi anak-anak, kalian kedatangan teman baru. Baik, silakan. Kamu bisa perkenalkan diri kamu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama Beta Aldari Raihau. Beta berasal dari Papua sana. Beta harap kalian bisa menerima Beta di sini. Hitam banget tuh orang. Gak pernah skincare kali ya. Dekil banget gak sih? Iya, bener banget. Arvin, Steven, Justin, jaga omongan kalian ya. Aldari, kamu bisa duduk di belakang di tempat yang kosong. Baik, terima kasih banyak Ibu. Aldari pun mengeluarkan bekal yang diberikan papanya dan mulai memakannya di dalam kelas. Namun di saat itulah Arvin dan gengnya mendekat dan mulai membuli serta mendiskriminasinya. Woi Papua, ngapain lu pindah ke Jakarta? Vin, udahlah, jangan gitu. Mungkin dia nggak disukain sama orang-orang sana aja, makanya pindah. Oh, jadi dia dibuang dari Papua gitu. Oh, kasihan. Hah? Bukan begitu. Beta punya papa. Pindah ke sini karena ada urusan pekerjaan. Ah, fisik. Lu jangan sok iya ya di sini. Di sekolah ini, gue yang paling berkuasa. Semua anak sudut sama gue. Dan lu sebagai pendatang baru, harus patuh sama semua perintah gue. Ngerti nggak lu? Gak punya mulu kali ya ini orang Papua. Udahlah, buang waktu aja ngurusin anak Papua kayak dia. Yuk cabut. Pembulian tersebut terjadi hingga berhari-hari. Aldari semakin dikucilkan. Tidak hanya oleh Arvin dan kawan-kawannya, sekarang teman-teman kelasnya pun ikut mendiskriminasinya. Hal ini melonjak ketika Aldari telah selesai melakukan presentasi River of Life di depan kelas. Sekian presentasi yang bisa Beta lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Udah. Cepat turun sana. Rusak pemandangannya lu orang Papua. Emang di sini gak diajarin ya? Kalau sesudah presentasi, harus cepat turun. Kamu pikir kami mau seharian lihat kamu terus di depan? Cepat turun sana. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak melihat kejadian seperti itu. Bu Fitri yang melihat hal tersebut langsung segera berdiri dari tempat duduknya dan mau mulai memarahi satu kelas. Namun, kejadian tak terduga pun terjadi. Woi, kalian semua nih ya, gak punya perasaan apa? Bisa-bisanya kalian mendiskriminasi Aldari hanya karena dia orang Papua. Memangnya kenapa kalau dia orang Papua? Kalian merasa hebat gitu karena membuli dan mendiskriminasi dia? Aku udah lama banget ya emosi sama tingkah laku kalian, terutama sama Arvin, Justin, dan juga sama Steven. Dari awal, aku lihat kalian bertiga selalu aja kayak gitu. Sok jagoan banget sih. Dari kamu tenang ya. Kalau ada apa-apa lagi, kamu panggil aku aja. Biar ku kasih pelajaran mereka bertiga. Hah? Apa maksud lo? Hei, sudah cukup. Kalian semua sudah keterlaluan. Hanya karena Aldari berbeda, kalian memperlakukannya seperti hewan yang tidak layak hidup. Apa begini sifat dari orang-orang yang sudah mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan? Indonesia ini negara yang luas. Banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Jangan pikir karena kalian dari Jakarta, derajat kalian lebih tinggi daripada mereka yang berada di luar Jakarta. Kalian mengerti? Arvin, Justin, Steven, pergi ke ruang waka kesiswaan sekarang. Dan kalian semua, kecuali Chelsea dan Aldari, tetap berada di ruang kelas ini dan tunggu ibu sampai kembali. Tidak ada jatah istirahat bagi kalian semua. Makasih banyak Chelsea atas bantuannya di dalam.
Udah jangan dipikirin lagi. Aku sendiri udah muak banget sama perilaku mereka yang kayak gitu. Aku pikir kalau aku diemin, mereka bakal berubah sendiri. Ternyata tidak sama sekali. Justru aku yang mau minta maaf banget sama kamu, Aldari. Aku malah diam dan takut ketika kamu diperlakukan seperti itu. Dan malah baru hari ini aku bisa bantu kamu. Tidak apa-apa, Chelsea. Sebenarnya beta sendiri sudah tahu kalau beta akan diperlakukan seperti ini. Tapi beta harus tetap kuat untuk menimba ilmu di Jakarta. Wah, keren banget kamu, Aldari. Hai semuanya, terima kasih sudah menonton video animasi singkat yang telah kami buat. Tokoh yang menginspirasi kami dalam pembuatan short movie kali ini adalah almarhum Bapak Abdurrahman Wahid, atau yang sering kita sebut sebagai Gus Dur. Alasan kami memilih Bapak Gus Dur sebagai teladan dalam short movie kali ini adalah selain beliau merupakan seorang presiden di Indonesia, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang berani dalam mengungkapkan isi hatinya dalam menegakkan isu-isu HAM di Indonesia. Beliau memiliki suatu tujuan untuk menciptakan perdamaian di tengah-tengah negara yang penuh dengan keberagaman ini. Beliau tidak ingin adanya sikap intoleran, tindakan diskriminatif, ataupun tindakan kekerasan. Maka dari itu, sebagai penerus bangsa, kami harusnya meneruskan cita-cita dan harapan dari Bapak Gus Dur untuk menciptakan Indonesia yang penuh akan kedamaian dan kesejahteraan. Short movie yang kami buat bercerita mengenai seorang anak Papua yang diharuskan untuk bersekolah di salah satu SMA yang ada di Jakarta. Ia mengalami pembulian dan diskriminasi dikarenakan kulitnya yang hitam dan juga logatnya yang berbeda oleh teman sekelasnya. Namun pada akhirnya terdapat seorang teman yang berani untuk speak up mengenai perbuatan diskriminasi dan pembulian tersebut. Kisah sederhana ini memberitahu kita bahwa terkadang hidup memang tidak adil. Kita tidak bisa membuat orang berpura-pura untuk menyukai fisik maupun kepribadian kita. Namun menghargai dan menghormati orang lain, walaupun kita tidak suka orang tersebut adalah perbuatan yang luar biasa. Poin kedua yang dikisahkan dari cerita ini adalah kita harus menjadi orang yang berani untuk bertindak ketika ada ketidakadilan. Percuma kita memiliki segalanya jika kita tidak mampu memanusiakan seorang manusia. Gus Dur merupakan seorang tokoh yang berhati mulia. Jika beliau hidup di zaman sekarang, tentu saja beliau pasti akan berteriak dan menyuarakan suaranya secara terang-terangan mengenai pentingnya perdamaian yang ada di Indonesia. Beliau pasti akan membuat berbagai macam kampanye dan pidato yang mampu menyentuh hati dari masyarakat Indonesia, bahwa keberagaman yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang indah dan kita jangan sampai merusaknya dengan tindakan yang tidak berharga, seperti diskriminasi satu sama lain. Almarhum Bapak Gus Dur, seorang negarawan, seorang kiai, seorang pemikir dengan segudang gagasan, terutama gagasan tentang kebinekaan. Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah untuk mencontoh semangat beliau dengan melindungi dan membela kepada kelompok yang diperlakukan secara tidak adil. Kalau dari saya, semangat yang bisa saya teladani dari almarhum Bapak Gus Dur adalah untuk menghargai perbedaan yang ada. Kita semua tinggal di negara Indonesia yang dimana terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan ras, suku, maupun agama. Jika kita menghargai perbedaan yang ada, maka bisa tercipta perdamaian dan kesejahteraan yang almarhum Bapak Gus Dur harapkan. Sedangkan saya, hal yang bisa saya teladani dari semangat beliau adalah berani bertindak dan speak up dalam menegakkan HAM di Indonesia. Banyak dari remaja Indonesia sekarang yang masih saja melakukan tindakan diskriminasi terhadap sesamanya. Jika hal ini terjadi di lingkungan saya, maka saya akan menjadi orang pertama yang akan membela dan menegur tindakan diskriminasi yang orang tersebut berbuat.